Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Kepada Bapak Ade Supriyadi selaku dosen mata kuliah hadis-hadis tasawuf yang saya hormati. Kepada rekan seperjuangan dan para pendengar yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sahal Marzuki dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pangandaran. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis-hadis tasawuf tentang konsep birrul walidain dan hukukul walidain dalam ajaran Islam. Dalam agama Islam, konsep birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat penting. Konsep ini merujuk pada kewajiban seorang anak untuk menghormati, menghargai, dan berbuat baik kepada orang tuanya. Namun, di tengah perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang saat ini, banyak anak-anak yang melupakan pentingnya berbakti kepada orang tua karena menganggap hal tersebut sangatlah kuno, sehingga mereka berani dan durhaka kepadanya. Sering dijumpai ketika seorang anak melawan orang tuanya, bahkan menganggap orang tuanya hanya bumerang dalam kehidupannya. Tantangan yang dihadapi anak-anak zaman sekarang adalah dampak dari perkembangan iptek yang menjadikan lebih fokus kepada dirinya sendiri dan melupakan hak kewajiban terhadap orang tuanya. Pengertian birrul walidain. Kata birrul walidain berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata albir dan kata alwalidain. Secara bahasa, bir artinya berlapang dalam berbuat kebaikan, khair. Menunjukkan bahasa al-ihsan berasal dari kata ahsana yahsunu ihsanan yang berarti berbuat baik. Secara istilah, birrul walidain adalah berbakti dan berbuat ihsan, memelihara keduanya. Memelihara di masa tua tidak boleh bersuara keras apalagi sampai menghardik mereka. Mendoakan keduanya lebih-lebih setelah wafat dan sebagainya, termasuk sopan santun yang semestinya terhadap kedua orang tua. Kedudukan birrul walidain. Kedudukan birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Allah dan Rasulnya menempatkan posisi orang tua dalam posisi yang istimewa, sehingga berbakti kepadanya adalah perbuatan yang sangat mulia dan durhaka kepadanya adalah perbuatan yang sangat hina. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Keutamaan birrul walidain. Di sini saya menyantumkan ada 5 keutamaan birrul walidain. Yang pertama, menjadi penyebab panjang umur dan melimpahnya rezeki. Jadi ketika kita birrul walidain terhadap orang tua itu akan dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Yang kedua, menjadi perantara untuk menghilangkan bencana dan kesempitan. Jadi kita ketika birrul walidain itu akan dihilangkan dari bencana atau dihindari dari bencana. Yang ketiga, menjadi sebab mustajabna doa. Nah, ini penting. Jadi kita akan dimustajab doanya. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjadi sarana penghapus dosa. Dan yang terakhir, jalan menuju surga. Karena surganya kita ada di telapak kaki ibu. Yang kedua, pengertian hukukul walidain. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath. Hukukul walidain adalah apapun yang dilakukan oleh seorang anak yang dapat menyakiti kedua orang tuanya, baik itu dari perkataan, perbuatan. Jadi ketika seorang anak berbuat tidak baik kepada orang tuanya, maka anak tersebut dianggap durhaka kepadanya. Bentuk-bentuk hukukul walidain. Di antara bentuk-bentuk durhaka kepada orang tuanya di sini ada 5 yang saya ketahui. 1. Membuat keduanya menangis. Itu jelas itu. Yang kedua, menghardik dan mengucapkan kalimat ah. Yang ketiga, bermuka masam ketika di hadapan mereka. Yang keempat, berkata kasar dan bicara tidak sopan. Yang kelima, mengkritik. Sebab-sebab hukukul walidain. Di sini ada 3 yang saya tulis. Hukukul walidain dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, pendidikan yang buruk. Yang kedua,
perlakuan orang tua terhadap anak. Yang ketiga, kedurhakaan orang tua terhadap orang tua mereka. Adapun hadis-hadis tentang birrul walidain. Dari Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu a'mali au a'mali sholati li waqtiha wa birru walidain. Amalan-amalan yang paling utama atau amal adalah sholat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kabairi au dzakkaroha qala asyirku wal nguququ wa qatlun nafsi wa syahadatu zuri au qaulu zuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar atau menyebutkannya. Beliau bersabda, syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu, atau beliau mengatakan perkataan palsu. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan golongan dosa-dosa besar, yaitu yang pertama syirik, dua durhaka kepada orang tua, tiga membunuh jiwa dan sumpah palsu, dan yang terakhir perkataan palsu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.